Selamat datang di channel Carmudi Indonesia. Setelah sebelumnya kami melakukan first impression review Honda CR-V Turbo, kali ini kita berkesempatan untuk mengujinya langsung. Kami akan menantang Honda CR-V dengan mesin 1500cc turbo ini untuk menaklukkan Gunung Bromo, Jawa Timur. Satu hal yang paling menarik, bahkan cenderung kontroversial dari Honda CR-V generasi terbaru ini adalah mesinnya. Hanya berkapasitas 1500cc, jauh lebih kecil kapasitasnya dari model sebelumnya, 2000cc dan 2400cc. Tapi berkat sokongan turbo, mesin yang juga digunakan pada Honda Civic ini punya tenaga dan torsi yang wah, 190 PS dan torsinya 240 Nm. Bagaimana sensasinya saat first drive CR-V Turbo menaklukkan Gunung Bromo? Ikutin terus video ini. Memulai start dari kota Malang, Jawa Timur, kami diajak berkendara selama kurang lebih 3 jam untuk sampai di kawasan Bromo. Tepatnya langsung menuju lautan pasir berbisik. Honda CR-V sekarang bisa dimuati 7 penumpang. Meski dimensi mobil sedikit lebih pendek, namun sumbu rodanya malah dipanjangkan sehingga leluasa menaruh kursi baris ketiga. Langkah tersebut ternyata berpengaruh juga terhadap pengendaliannya. Memang mobil terasa jauh lebih stiff dan stabil, tapi kompensasinya bermanuver nggak selincah generasi sebelumnya. Tapi nggak masalah lah, ini hanya soal adaptasi karakter berkendara aja kok. Bodinya juga dibuat lebih lebar di bagian bawah, seperti membentuk bahu. Seharusnya berpengaruh pada downforce saat melaju kencang. Selain terlihat lebih berotot, juga tentunya lebih stabil karena tekanan angin membuat traksi lebih pada permukaan jalan. Oke, sekarang gue udah ada di kabin Honda CR-V Turbo dan ada di Gunung Bromo. Kita akan coba gimana akselerasi dan handling dari mesin 1500cc turbonya ini. Bodi bongsornya yang SUV ini yang beratnya sampai 1600 kiloan ini ya, dia pakai mesin yang sama Honda Civic dengan bobot yang lebih berat dari Honda Civic, tapi anehnya tenaganya bisa 27 HP lebih besar daripada Honda Civic. Mesinnya sama Honda Civic, yang bikin beda itu cuma masalah di keong turbonya aja. Kalau di Civic itu ada 11 ya siripnya, di Honda CR-V dikurangi jadi 9, jadinya tenaga yang didapetin bisa jadi lebih besar. Dan memang dari yang gue rasain, gejala turbo lag-nya sama hampir nggak berasa, kecuali kalau dari berhenti ya. Tapi kalau kita lagi jalan kayak gini, memang enak banget. Bicara soal handling, gue ngerasa ini lebih stiff, lebih kaku, tapi bukan berarti jadi keras ya. Tadi pas kita nanjak ke Bromo juga
tetap oke karena dikompensasi dengan kestabilan yang jauh lebih baik dari model sebelumnya. Pastinya seperti itu. Setelah puas mengajak Honda CR-V Turbo ini main pasir di kawasan Bromo, gue berkesimpulan kalau generasi terbaru ini tetap memberikan kesenangan berkendara. Pemasangan turbo menurut gue jelas nggak sia-sia. Selain bobot mesin lebih ringan, juga perpajakannya lebih ringan. Namun nggak mengurangi performa dan efisiensi konsumsi BBM. Honda boleh mengadu SUV bongsor bermesin bensin ini dengan SUV diesel turbo di kelasnya. Lo sedang mencari SUV bermesin bensin yang nyeleneh, bisa muat 7 penumpang, tetap terlihat sangat mewah dan fun to drive? Barangkali Honda CR-V Turbo ini bisa jadi pilihan menarik dan menantang. Bagaimana? Sekian aja dari gua, terima kasih udah nonton dan jangan lupa tekan icon jempol dan subscribe channel Car Mudi Indonesia. Sampai jumpa.